selamat datang di Horor Day. Saya Pupuk Kusen. Saya Sableng. Dan kita hari ini bertemu lagi dengan narasumber yang pernah mengalami pengalaman atau sering ya kalau sekarang bersinggungan. Ya ini silakan diperkenalkan diri Pak. Ya. Selamat siang, terima kasih karena saya diundang kemari. Saya perkenalkan diri, saya Pendeta Yakob Hengki Wibowo. Saya jadi sebagai gembala di Gereja Pantekosta Yesus Juru Selamatmu. Pak Yakob akan cerita, mungkin 2 cerita ini ya. 2 cerita. Yang pertama mungkin cerita Pak Yakob di rumahnya ya. Ya. Silahkan Pak. Saya tinggal di rumah, terus sebutkan rumahnya? Nggak usah ya. Saya tinggal di rumah, dulunya adalah sebuah tempat seperti rawa ya. Kemudian kami huruk, kemudian kami tempati dan bangun rumah. Banyak tetangga-tetangga mengatakan bahwa di tempat saya tinggal itu sangat angker gitu ya. Lalu kemudian kami bangun rumah, kemudian kami tempati, dan memang ternyata beberapa tetangga juga berkata mereka melihat ada di belakang rumah itu masih tanah kosong, ada menara air, itu mereka lihat ada genderuwo besar duduk di situ ya. Lalu juga tetangga yang satu lagi berkata yang di sebelah kanan tanah saya itu sering ada potongan terlihat gitu. Tapi yang paling penting lagi adalah anak saya yang pertama, dia bisa melihat, diberi karunia oleh Tuhan untuk bisa melihat hal-hal yang spiritual seperti itu dalam hal roh. Dan dia memang melihat bahkan di dalam rumah, di belakang, artinya di belakang dapur itu ada seorang peri, kalau saya boleh bilang begitu, karena dia sering berjalan seperti setengah melayang lewat gitu ya. Gitu. Jadi kemudian apa yang saya perbuat? Ada banyak orang mungkin berkata kalau saya sebagai pendeta ya diusir aja lah Pak gitu ya. Diusir, tapi saya itu berdoa dan saya mendapatkan suatu pengertian bahwa Tuhan Yesus itu juga tidak selalu mengusir setan, kecuali setan-setan yang mengganggu dan merusak manusia ya. Jadi oleh sebab itu saya juga menyadari bahwa di dalam alam ini ada dimensi lain ya, yang kalau orang bilang dimensi keempat, yaitu dunia roh ya. Jadi saya cukup memahami, apalagi saya ingat kata Yesus di dalam Alkitab berkata, ketika ada seorang yang kerasukan setan di Gadara, setan-setan itu berteriak begini, Tuhan, apakah engkau mau menghukum kami sebelum waktunya? Nah, gitu. Sehingga kesadaran saya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menghancurkan setan pada saat ini, sebelum waktu nanti penghakiman terakhir gitu. Jadi oleh sebab itu saya mengambil keputusan. Saya sudah sebetulnya beberapa kali di rumah-rumah saya yang saya pernah tempati itu memang ada beberapa ya penghuni-penghuni lain gitu ya. Nah oleh sebab itu saya bahkan dengan setengah bergurau tetapi juga setengah serius saya berkata pada mereka, baik genderuwo, cotong ataupun peri itu ya, yang kadang itu jalan gitu. Bahkan akhirnya kemarin mertua saya dari Jakarta datang, tiba-tiba dia berkata, aku tadi melihat mantu saya itu kan tinggal di belakang gitu. Lalu dia panggil, kamu dari mana? Namanya Wulan. Wulan kemana? Ternyata menoleh kemudian hilang. Wah ketakutan gitu. Lalu dia bilang saya, wah aku takut di sini ya gitu. Saya bilang enggak apa-apa mah, jangan takut. Saya sudah bilang dia tidak akan mengganggu. Dia memang tinggal di dimensi yang lain di rumah ini. Maka saya sempat setelah saya pindah ke situ, kira-kira tahun 2010, saya berkata pada mereka dalam doa, saya berkata, kamu boleh tinggal di sini, tapi jangan mengganggu, ya. Dan ternyata memang mereka tidak mengganggu, gitu. Bahkan sang genderuwo itu yang tinggal di katanya tetangganya di belakang itu, di belakang rumah saya itu ada perkampungan, itu berkata genderuwonya sekarang sudah pindah Pak, di pohon yang di belakang sana jauh, di rumah di luar gitu. Dan potongnya juga sudah tidak pernah kelihatan. Tapi yang kelihatan ya tadi saya bilang
ya perinya itu kadang lewat gitu, seperti setengah bergelang gitu dari belakang itu di dapur itu lewat gitu aja gitu. Jadi ya saya damai-damai saja ya. Jadi oleh sebab itu saya sampai hari ini, walaupun dulu waktu saya masih kecil saya takut setan, tapi setelah saya sekarang memahami banyak hal, kebenaran firman Tuhan, pengalaman spiritual gitu, saya merasa bahwa mereka itu sebenarnya tidak mengganggu, ya, kecuali yaitu yang disebut roh-roh jahat di udara. Itu roh-roh jahat itu adalah yang mempengaruhi bukan cara model-model menakut-nakuti gitu, tetapi mempengaruhi pola pikir manusia untuk berbuat jahat. Itu makanya roh jahat. Itu yang harus kita keluarin atau kita usir dari dalam diri kita. Tapi kalau setan-setan yang ya boleh kata kalau saya bilang rakyat jelata lah, setan-setan kecil begitu ya. Ya itu ya kita biarin aja mereka hidup. Karena saya banyak pengalaman hal-hal seperti itu. Sejak saya masih kecil, mama papa saya dulu belum kenal Tuhan, kami belum jadi Kristen, itu membaca langkung. Jadi ada namanya Mbah Nanu ya, yang selalu memberi nasihat kepada keluarga kami. Aneh kan itu. Sebelum jadi Kristen, Pak Yakob itu? Saya dulu seorang yang keturunan dari Konghucu, Konfusius ya, tapi bukan Konghucu agama, tetapi lebih tepatnya budaya, gitu ya. Jadi misalnya sembahyang di kelenteng, gitu ya. Jadi tidak belajar khusus gitu. Papa mama saya itu dulu suka pasang nomor karena mereka ya togel gitu kan ya. Jadi mereka buat jalangkung untuk tanya-tanya nomor gitu ya. Tapi ada satu jalangkung yang aneh waktu saya di Karangkebo Selatan, waktu itu di Semarang juga Karangkebo Selatan rumah saya. Itu jalangkung itu menamakan dirinya Mbah Nanu. Mbah Nanu. Iya, Mbah Nanu. Jadi dia punya kekuasaan di sekitar daerah itu gitu. Artinya seperti satu tokoh begitulah ya. Lalu dia lucu, dia bisa menasihati keluarga kami, bahkan dia bisa meramalkan keluarga saya. Nanti anak yang besar akan jadi dosen. Saya anak sulung, punya adik 10 ya. Yang nomor 2 nanti jadi apa, nomor 3 jadi apa. Bahkan satu adik saya yang sekarang ada di Balikpapan, itu yang memberi nama Mbah Nanu itu. Jimmy Rianti namanya. Padahal ada nama Jawanya, tapi namanya diberi nama Jawa oleh Mbah Nanu itu Jimmy Rianti. Nah kalau kita pikir-pikir kan aneh ya, bayangkan. Jadi dulu saya ya cukup percaya begitu, karena kami juga kalau Selasa Kliwon, Jumat Kliwon dulu sering tidur di gedung batu, berjuang untuk papa saya ya di semalam suntuk di sana gitu kan. Jadi hal spiritual seperti itu ya pernah kami alami ya, seperti saya waktu belajar ilmu Lembus-Kilan dan Brojo Musti itu ya, juga seperti perayu wanita ya, bisa pemikat wanita, pelet ya begitu ya. Kan saya puasa, jadi saya mengalami merasakan itu. Apalagi waktu saya tinggal di Magelang, kira-kira tak ada umur 15 tahun, saya jajak papa saya bertapa di Gunung Tidar. Ya, jadi untuk tarik nomor waktu itu kan mereka ya tahun itu. Jadi tidak-tidaknya spiritual seperti itu saya alami. Maka setelah saya jadi pendeta, saya juga jadi seperti terbuka gitu, rangkuman hubungan antara spiritual dengan agama, dengan kebenaran itu. Filsafat itu jadi terangkum. Jadi saya jadi semakin lebih mengerti. Makanya saya tidak seperti pendeta-pendeta lain, setan diusir ya, rumah-rumah diusir setan ya. Kalau saya tidak, karena saya memahami mereka. Dan apalagi kalau kita tahu ya bahwa kita ini diberi Tuhan itu mengasihi. Jadi mengasihi siapapun, segala makhluk kita kasih. Tapi bukan berarti kita kompromi, bukan. Ya. Pak Yakob ini tapi pertama kali ngusir setan itu kapan, Pak? Pertama kali. Saya pertama kali ngusir setan itu pada waktu saya jadi pendeta pembantu pengerja di Tulungagung. Ya. Jadi ada seorang ibu ya, itu ya mau jadi jemaat sebenarnya. Itu kerasukan. Ya tahu ya namanya kerasuannya. Lalu saya itu dipanggil datang untuk mendoakan. Ya saya tumpangi tangan dalam nama Tuhan Yesus dengan satu iman dan satu kuasa spiritual ya. Karena orang Kristen itu bukan cuma
iman, tetapi juga ada Roh Kudus ya. Kalau yang berpengalaman spiritual seperti itu ya, jadi dia punya urapan ya, berarti kayak turun gitu, kita usir itu yang langsung keluar gitu. Tapi ada satu pengalaman di Tulungagung juga, ada seorang ibu itu bukan Kristen, jadi di kampung saya tinggal bersama dengan pendeta saya, karena saya kan ikut bantu pendeta saya. Itu kerasukan setan, tidak ada seorang pun bisa menyembuhkan dia ya. Jadi artinya kalau dia marah gitu ya, dia itu sampai dipasung, dirantai tangannya di dalam satu rumah kosong, dikasih bambu ya, dia diikat di situ. Kalau teriak tuh, wah, itu rumahnya goyang. Jadi luar biasa. Banyak kiai-kiai orang-orang pintar dari situ, itu doakan itu nggak mempan gitu. Lah yang ajaib begini, saya kan jadi pendeta pembantu, punya kelompok namanya kaum pria ya, jadi bapak-bapak gitu ya. Ada satu jemaat saya namanya Bapak Sakiman ya, kalau ada salah lupa saya. Itu dia tukang becak ya. Lah dia sering mendengar khotbah saya, sering berdoa bersama saya. Satu hari luar biasa, Tuhan pakai bapak ini yang tidak ada yang duga. Karena banyak pendeta pun tidak bisa menyembuhkan ya. Tapi saya belum sempat berdoa untuk dia, tapi saya baru dengar karena ada laporan itu dari kaum bapak tadi. Lalu apa yang terjadi? Luar biasanya Bapak Sakiman ini, tukang becak ini, begitu masuk rumah, ini putri ya panas gitu. Lalu bapak ini tiba-tiba, karena saya sudah ajari untuk melayani ya, untuk bisa ngusir setan dan sebagainya, pokoknya minta urapan Roh Kudus ya dan sebagainya. Itu tiba-tiba bisa bicara dengan bahasa Jawa. Kayak metu anak metu tak usir, kayak kok tabong gitu katanya gitu. Anehnya ibu ini bisa keluar setannya. Terus kemudian sembuh, ikut ke gereja. Jadi bukan saya yang doakan ya. Ini murid saya istilahnya bukan becak ini. Jadi yang aneh seperti itu. Kadang-kadang kita tidak bisa memahami bagaimana Tuhan caranya bekerja ya. Tapi dengan metode kebenaran ya, cara-cara untuk bisa mengusir setan itu terjadi begitu. Ya. Sekarang yang perlu kita kalau saya sebagai pendeta ya, juga orang-orang Kristen yang artinya yang taat, itu tidak perlu takut kepada setan. Ya, tapi dalam arti kata jangan kompromis, jangan menerima, jangan meminta sesuatu apapun kepada mereka ya. Dan yang kedua, kecuali kalau itu roh jahat. Roh jahat itu tugasnya selalu berusaha mempengaruhi dan merasui dan memprovokasi dan mempengaruhi. Itu yang harus kita, begitu kita merasa roh jahat itu bekerjanya begini. Dia tiba-tiba kita jadi mau membunuh misalnya gitu ya. Kita nggak ada apa-apa, tiba-tiba pengen berzina gitu, pengen memperkosa orang. Niat jahat ya. Itu banyak orang berkata, oh itu bukan setan Pak. Itu memang bukan setan, itu roh jahat. Itu roh jahat yang dikatakan dalam kitab Efesus 6. Ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, itu kelas. Jadi dalam dunia iblis itu ada kelas ya. Pemerintah itu yang mungkin seperti Nyai Roro Kidul, seperti orang-orang berkuasa di dalam suatu dimensi ruang tertentu gitu ya. Lalu ada pemerintah-pemerintah itu yang kalau secara manusia gubernur-gubernur gitu di mana gitu ya. Ada juga penghulu-penghulu dunia. Itu ada Efesus 6 ada ya. Jadi dikatakan itu penghulu-penghulu itu di kota-kota, daerah-daerah kayak kecamatan maupun kayak wali kota, bupati. Itu ada roh jahat di situ. Pasti ada di setiap daerah seluruh dunia ada itu. Yang kemudian ada yang jahat yang namanya roh jahat. Itulah yang bekerja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Itu kalau ada orang kosong, dia kalau sudah dibersihkan, misalnya ada satu roh jahat masuk, itu dibersihkan, dia masuk lagi tuh. Kalau enggak siap, enggak diisi oleh Tuhan, diisi lagi tuh 2 kali lipat. Itu ada ayatnya begitu. Nah itu roh jahat itulah yang membuat manusia tidak mampu berbuat baik. Gitu. Dia bisa mengaruhi dalam roh jahat itu banyak. Dia bisa mengaruhi roh judi. Saya pernah dulu terikat roh judi. Jadi kalau tidak judi saya itu cari musuh kayak orang itu kayak mabuk gitu. Yang nomor tadi itu ya. Iya, ya nomor ya kartu, ya dadu.
Saya dulu pernah bonanza, ya kasino itu roh jahat itu, ya. Ada banyak roh jahat itu, ya mungkin banyak roh narkoba, ya. Jadi kalau orang seperti diseret candu ke situ sampai hancur dia enggak, kalau belum dilepaskan dia enggak bisa lepas gitu. Jadi kita pengalaman misalnya mendoakan orang-orang yang seperti itu, kerasuan roh jahat seperti itu, ya. Jadi ada roh rokok misalnya, maaf bicara ya. Ada orang rokok biasa, tapi ada orang yang sudah kecanduan seperti adik saya. Pengalaman adik saya itu jemaat saya, kan dari pendeta muda saya. Jadi dia itu mulai dari rokok ngelinting sampai cerutu, itu satu hari bisa 3-4 pak. Jadi sudah diberitahu orang itu bahaya, dilepaskan gini-gini, dia tidak bisa. Tapi pada suatu hari aneh, dia mendengar khotbah saya berkata tentang orang gadara yang kerasuan, yang merusak dirinya sendiri. Tiba-tiba dia merasa sadar, waduh saya ini orang gadara yang kerasuan. Dia menangis, dia berdoa, tolong saya Tuhan. Saya tidak doakan apa-apa, tapi dia mau menyadari dari khotbah saya itu. Kemudian dia pulang, dia semua rokoknya dia bakar. Yang masih ada sisa di rumah, dia bakar. Setelah itu terjadi perubahan drastis, bau rokok aja pusing. Sehingga dilepaskan dari roh itu. Dari rokok itu sampai sekarang dia tidak pernah merokok lagi. Jadi ada itu yang saya maksudkan ya, dari dunia, kalau dunia setan yang nakut-nakuti kayak kuntilanak, horor, gendruwo, tuyul dan sebagainya. Rakyat. Itu rakyat. Tadi kita harus ngerti. Dan itu sebagian besar, maaf bicara, menurut saya ya, tafsiran saya nih belum tentu kebenarannya. Ada banyak dari manusia-manusia yang mengikut setan. Yang kemudian rohnya tidak kembali atau tidak diterima dalam ruang tempat yang disediakan Tuhan untuk orang mati. Tapi dia jadi gentayangan lalu ikut. Nah itu yang disebut hantu, ghost. Ya, hantu itu kebanyakan berasal dari roh-roh manusia yang tersesat, yang menjadi budak iblis, misalnya pesugihan, ya, pelarisan, ilmu-ilmu tertentu begitu yang mempersembahkan hidupnya untuk iblis, ya. Itu yang jadi hantu, ghost namanya. Makanya itulah yang mungkin jadi seperti kuntilanak, seperti gendruwo, peri. Itu kebanyakan mungkin roh-roh manusia, tapi yang tidak masuk dalam Alkitab disebut, kalau yang mulus baik masuk Firdaus, ya, bersama Bapak Abraham dan lainnya. Kalau yang tidak baik akan masuk Hades. Hades itu tempat tempat penjara, tempat penyimpanan. Sampai nanti pada waktu akhir zaman, setelah bumi langit lenyap, ada pengadilan terakhir yang disebut akan dikumpulkan semua orang mati, akan dihidupkan untuk diadili menurut Alkitabnya atau kitabnya masing-masing. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ya. Itu nanti akan diadili menurut perbuatannya dan namanya apakah tertulis dalam kitab kehidupan gitu. Jadi makanya kalau setan itu sebagian besar ya, mungkin ya, tafsir saya, karena dari penemuan saya itu bagian dari roh orang-orang yang tersesat gitu. Jadi tidak masuk lagi, mereka menolak Tuhan sama sekali dan masuk dalam rombongan malaikat jatuh, setan-setan. Ya, karena setan itu sendiri kan, iblis dari sampai bawahnya itu kan malaikat dulunya. Yang disebut, makanya dia menyeret sepertiga malaikat. Jadi Lucifer itu menyeret sepertiga malaikat, yaitu jadi pemerintahan makanya. Gitu. Jadi makanya kita bermusuhan itu sebenarnya iblis itu malaikat bersama dengan anak buahnya pemerintah itu dulunya malaikat. Tapi ada juga yang tadi saya bilang, orang-orang yang terlanjur menyembah, beribadah ataupun menyerahkan nyawanya, menjual nyawanya kepada iblis, itu menjadi ghost. Hantu ya. Itu. Tadi kan Pak Yakob sempat bilang ya kalau anaknya Pak Yakob itu bisa lihat. Iya. Nah itu sebenarnya kalau kemampuan bisa lihat itu tuh bisa dilatih atau memang harus dari lahir punya sih Pak? Apa gimana? Gini, anak saya itu bisa melihat. Itu sebenarnya ada dua hal ya. Yang pertama, ada yang bilang dari lahir ya. Mungkin karena dari saya orang tua punya iman, punya Roh Kudus, itu melahirkan satu genetik manusia yang punya juga Roh Kudus ya gitu ya. Itu kan menurut Alkitab gitu. Tapi
di dalam Alkitab disebut juga ada karunia. Yang disebut salah satu karunia itu membedakan roh. Ya, dalam 1 Korintus 12 ya. Dan itu mungkin anak saya, karena dia kan setia juga berbakti ya, sudah saya baptis dan sebagainya, sudah melayani, sekarang sudah umur 41 ya. Jadi dia memiliki karunia membedakan roh. Gitu ya. Jadi karunia membedakan roh itu seperti gini. Ya seperti diberi karunia untuk lihat ini roh apa gitu. Ya. Jadi itu namanya karunia membedakan roh. Kalau saya dulu punya diberi Tuhan waktu saya masih agak muda, itu punya roh marifat. Jadi karunia marifat. Ada yang marifat tuh gini, kayak ketemu kamu langsung bisa terlihat hatimu tuh, pikiranmu seperti apa gitu. Zaman dulu. Ya, zaman dulu saya sering melayani seperti itu. Jadi saya ketemu orang, ya sampai hari ini masih sedikit ada. Ketemu orang saya melihat ini orang baik, orang tidak baik, orang curang, orang apa. Gitu ya. Iya, itu marifat namanya. Karunia marifat. Ya, marifat. Marifat itu ilmu pengetahuan dalam. Jadi sabda pengetahuan. Ya, jadi seperti kalau Yesus berkata, maka Yesus mengerti isi hati mereka, gitu misalnya. Itu marifat namanya. Ya. Ada lagi karunia hikmat. Karunia hikmat itu dia misalnya seperti Salomo. Ada 2 orang ibu berebut anak, gitu ya misalnya. Ini karunia hikmat ya. Contohnya gitu. Lalu kemudian mereka berkata masing-masing, ini anakku kan, bingung. Lalu Salomo mulai karunia hikmat. Apa yang dia katakan? Oke, anaknya dibelah 2. Gitu kan ya. Satu sebelah sini pakai kamu, satu ambil kamu gitu ya. Lah ibu yang tidak asli ya, berkata, oh ya oke gitu. Ibu yang asli berkata, tidak, aku nggak mau, kasihan. Tapi biar dipakai dia gitu. Lalu Salomo tahu yang benar yang ini nih. Yang ibu yang asli, tidak mau anaknya dibelah gitu. Itu hikmat. Hikmat itu juga memutuskan, misalnya kita menghadapi satu persoalan rumit ya. Wah, ini enaknya gimana ini kok dua-duanya ini. Tiba-tiba muncul satu istilahnya satu solusi gitu. Oh begini. Gitu langsung kemudian oh iya ketemu gitu. Oh, itu hikmat. Hikmat ya. Makanya ada 9 karunia ya. Ada karunia hikmat, ada karunia marifat, ada karunia iman. Orang kalau punya karunia iman itu dia bisa mengimani sesuatu, batak yakin sampai jadi. Itu namanya karunia iman. Dia nggak bisa berubah, jadi nggak bisa terombang-ambing. Kalau dia bilang misalnya besok saya juga pernah punya ya misalnya, saya sekolah kitab nggak punya uang 1 sen pun. Besok saya harus sampai pulang Semarang gitu. Lah kan nggak ada uang gitu kan, bingung ya. Tapi saya yakin orang bilang kamu punya uang nggak punya. Tapi saya yakin saya pasti pulang Semarang gitu kan, saya di Tamangu kan ya. Lalu tiba-tiba malam itu datang mamahnya teman saya ngunjungi gitu ya, omong-omong sudah pulang pamit. Sampai pintu gerbang sekolah Alkitab saya, dia naik mobil, saya bilang tante dadah gitu ya. Tapi saya dalam hati, Tuhan bagaimana ini gitu. Tapi saya yakin sudah jalan 25-50 meter tuh mundur mobilnya, ngasih uang saya. Ini namanya Hengki apa gitu. Ini buat jajan kamu, kasih 1.000 rupiah. Zaman itu tahun 1978 itu bisa naik bis pulang pergi Tamangu Semarang. Jadi kadang-kadang karena iman itu seperti itu. Seperti saya sampai hari ini minta maaf, sejak saya sembuh tidak pernah minum obat 40 tahun lebih. Sakit apapun, saya kemarin baru dipukul orang nggak tahu, saya pelayanan malam-malam gelap-gelap lewat jalan gelap naik motor, lampunya mati. Tiba-tiba saya dipukul orang nggak tahu, ini robek besar nih, barusan kira-kira 3 bulan yang lalu. Dan kemudian saya nabrak tong sampah yang besar itu. Ini robek ini dijahit. Iya ini. Saya mau di opnam, saya bilang nggak mau saya gitu. Lalu kemudian puji Tuhan itu ajaib. Saya kemudian satpamnya rumah sakit itu dilalah buka tas saya isinya Alkitab. Lalu dokternya Kristen. Sebenarnya saya tidak mau dirawat gitu karena nggak ada yang tahu jawab gitu karena saya nggak ada alamatnya, saya nggak bawa KTP gitu. Lalu kemudian karena dia lihat Alkitab, ya saya tahu jawab, langsung saya dijahit. Oh di tempat? Iya di tempat, di rasa. Di GD itu? Iya di jahit. Kemudian motor saya itu ada STNK, ternyata punya keponakan. Nah dicari, saya dijemput anak saya sama adik saya. Itu saya mau dirawat, saya bilang nggak mau, saya mau pulang. Loh gimana Pak, nanti kalau terjadi apa-apa sudah saya percaya gitu.
saya diangkat itu taruh kursi roda mau dibawa naik mobil pulang ponakan saya muntah darah. Wah, satu plastik banyak. Karena dari dalamnya banyak darah, sini banyak darah. Kehabisan darah sebenarnya saya, sudah lumayan banyak. Tapi saya dirawat di anak saya. Mau dirawat dokter? Enggak, saya pulang. Dan saya ditanya, mau beli obat? Enggak, saya bilang. Saya berdoa. Saya punya iman seperti itu. Dari sakit apapun saya berdoa. Sampai kemudian ya Tuhan sembuhkan. Gitu. Sampai sekarang sembuhkan, sudah pulih. Ya, karunia iman itu ya? Iya, itu kan ya iman. Tapi nggak ketemu ya, siapa sih mukul? Nggak ketemu, ya. Nggak tahu karena orang sekitar itu sampai saya itu sudah diatang-atang darah bertuturan, tidak ada yang tolong. Ada satu satpam di Politeknik namanya di daerah Nempel itu, Nempel itu ada Politeknik. Waktu satpamnya lari dengar ada kecelakaan, langsung dia tarik mobil, nggak ada tarik tosa, saya dinaikkan tosa bahkan tulisan, nggak ada yang tahu itu. Atau motor saya dimasukkan ke Politeknik yang baru itu yang di Nempel itu. Jadi ya menurut saya banyak pengalaman banyak sekali. Waktu saya juga kamu tahu di Walahan melayani di belakang kelenteng Walahan itu ada gereja Pantekosta, ya GPDI itu. Saya dulu GPDI kan ya. Nah, saya melayani di situ. Kemudian itu kalau malam itu ya itu gerejanya masih gedek. Jadi cuma bangunan luarnya, tapi kamarnya itu gedek. Saya kalau tidur di situ sendirian kan, lampu mati kan situ waktu itu belum ada listrik. Itu seperti ada orang mainan batu tik muter rumah itu. Jadi dia seperti batu lempar-lempari gitu, muter gitu. Saya tenang aja. Dan orang bilang di situ ada dulu namanya orang singkek ngantung gitu ya di daerah Gang Kelenteng itu. Jadi kalau saya pulang malam itu kan gelap gulita itu kan nggak ada listrik. Kalau sudah mulai jam 9 saya pulang dari keluarga saya dulu punya bis itu. Pulang itu masuk ke Gang Kelenteng, wah ngeri sekali. Jalan tuh bisa miring ke sana, natap tembok, karena nggak kelihatan jalannya. Tapi saya berdoa sampai nyanyi gitu. Ya banyak orang bilang kalau sudah mulai malam, nanti ada gandul gitu. Jadi kalau kita lewat gitu, nanti dia yang gantung itu gandul, gitu lewat di muka kita gitu. Tapi puji Tuhan saya nggak pernah ketemu. Karena saya selalu berdoa dulu. Ya seperti itu, banyak pengalaman, banyak sekali. Tadi katanya dari Pak Yakub sendiri ada cerita yang hampir meninggal itu ya Pak? Apa sudah meninggal ya malah? Iya, jadi gini. Bukan mati suri, Po. Bukan mati suri. Ya, itu kalau mau tanyakan saya ceritakan ya. Pada tahun 76, saya dulu termasuk orang-orang yang pernah jadi pemimpin geng. Ya. Dan kemudian saya juga bergabung ke geng namanya Geng Pep tahun 80-an itu, tahun 70-an itu ya. Saya sudah itu Geng Pep itu tempatnya di Bandaran itu. Jadi itu geng yang cukup ditakuti ya. Dan saya bergabung ke situ. Kemudian kita sering kali pertandingan minum. Ya. Minum. Tapi saya waktu itu belum di Geng Pep, belum ya. Jadi sebelum itu ya kira-kira sudah waktu sekitar itu saya agak lupa tapi gitu. Jadi saya suka minum Malaga, Congyang gitu ya. Terus saya kalau minum 2-3 botol. Tidak pernah mabuk. Saya dulu punya teman namanya Kosan. Kosan itu namanya Widosari, dia pengajar buat roti. Kalau kami datang ke rumah disediakan minuman macam-macam, dioplos gitu macam-macam gitu ya. Dia karena Kosan sudah meninggal tapi orangnya. Nah, jadi saya itu selama minum nggak tahu karena saya punya ilmu ya, karena saya kan tadi bilang saya pernah ngelakoni jadi kejawen apapun, jadi saya punya ilmu kebal dan sebagainya gitu ya, pernah dikeroyok juga nggak apa-apa gitu ya rasanya gitu. Karena katanya orang lembu sekilan itu kalau dipukul nggak pernah kena, itu katanya orang ya. Tapi saya juga nggak pernah tahu karena saya pernah berkelahi berkali-kali tapi jelas ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Di geng-geng itu kan ada bawa pedang atau apa sembarang ya. Nah pada suatu hari saya itu pulang begadang itu palanya pusing gitu. Jam 4 malam pulang pagi ya, pulang kok pusing gitu. Saya berpikir kenapa ya, mas angin mungkin ya. Saya minta krim sama saya. Kemudian saya kok muntah-muntah, terus saya nggak suka makan gitu. Tapi saya masih pakai minum itu beras kentur yang keras itu. Jadi seperti itu yang saya suka. Lalu ada orang-orang, saya sakit 1, 2, 3, 4, 5 hari nggak sembuh.
gitu. Sudah sampai di mandiin air panas, apa sembarang nggak sembuh. Mama saya sudah khawatir, terus ditarikan obat kelenteng. Apa saya di Grajen ya, nah rumah saya Karangbon di kelenteng Grajen gitu, ya kan. Kemudian juga nggak sembuh. Pada suatu hari, pada kira-kira hari yang ke-11, itu perut saya seperti sakit sekali, sampai saya mau guling-guling, kesakitan luar biasa, ya. Saya sampai teriak-teriak, aduh kesakitan nggak tahu apa yang terjadi. Lalu pada besoknya sudah tenang. Hari ke-13 ya. Ini hari ke-13 saya sakit ya dari pertama. Tiba-tiba saya itu kepengen buang air besar ya. Ya waktu itu saya tinggal di rambutan. Rumahnya itu nggak punya kamar mandi. Saya kalau berak minta maaf di sungai gitu. Nah saya ke kamar mandi itu tiba-tiba itu darah itu menyembur, darah itu merah, hitam, coklat, biru itu keluar dari dalam. Bruah gitu. Muncrat gitu, terat sampai ke tembok-tembok gitu. Nah itu saya digandeng adik saya mau pingsan gitu, keluar lagi itu 5 kali. Jadi setiap keluar tuh sak mandi kiriman kurang lebih jadi seperti inilah, seperti 1 liter lebih gitu ya. Jadi itu mengalir di got-got rambutan. Dari beritanya nanti kalau tahun 76 apa benar dulu ada orang pernah darahnya tuh mengalir di selokan-selokan itu. Jadi saya ngalami itu. Kemudian apa? Jadi sudah kelima saya sudah lemes sekali gitu. Ya kemudian ada tetangga tukang becak. Nah, sekarang tukang becaknya itu puji Tuhan saya dari Kristen Jadi tukang becak tetangga itu ya. Yang nolong saya dibawa ke becak, taruh ke dokter rambutan dulu ada dokter. Dokternya begitu lihat saya sudah darah semua dari sini kan muncrat gitu. Saya pakai celana pendek itu muncrat gitu. Jadi itu takut bakal ready gitu. Karena kami keluarga miskin waktu itu terus terang ya. Jadi kemudian apa yang terjadi? Ada tetangga jual material, pakai mobil material itu, ya. Itu saya ditolong, saya ditaruh depan gini, pakai celana pendek, kaos darah semua. Ini adik saya, ini mama saya, ini supirnya. Saya dibawa ke Karyadi. Nah, saya keluar lagi di mobil itu 1 kali, brah gitu. Jadi ngeri sekali lah keadaannya ya. Lalu mama saya itu berkata, berdoa minta ampun sama Tuhan gitu. Walaupun dia bukan orang Kristen ya, tapi dia tahu maksudnya itu kata-kata yang ya dari seorang mama lah ya gitu. Nah yang aja begini, saya tuh naik kan rambutan naik ke Sombok gitu, kan naik ke jalannya gitu. Saya naik tiba-tiba mobilnya kok terus ke awan-awan, itu perasaan saya. Saya lihat loh kok mobilnya kok enggak jalan ke jalan lagi, tapi naik ke asap-asap gitu ya, ke mega-mega gitu. Wah mati saya ini, saya sudah pikir gitu ya. Terus kemudian apa, saya ini melihat apa dosa-dosa saya itu kalau orang mati ya. Melihat saya dosa ini, dosa berbuat ini, mau mukul orang ini mau berjudi ya macam-macam lah ya, pelacur dan sebagainya itu kelihatan semua. Itu saya umur 20-an kan, masih muda remaja ya. Lalu apa yang terjadi, dosa itu membeli saya seperti gitu, seperti film gitu. Terus saya disandal turun, das gitu, terus masuk ke lubang, ke bawah. Saya itu berkata ya seperti menyesal kemudian tak berguna lah sudah. Mencelos sekali, sedih sekali, takut sekali gitu. Padahal saya dulu tarung-tarung gitu nggak takut, tapi itu saya tahu itu mati saya sudah gitu. Nah mama saya berkata lagi, minta ampun sama Tuhan gitu. Dia teriak gitu, saya dengar lamat-lamat lah ya. Lalu terdengar suara, Yesus juru selamatmu gitu. Yang jadi nama gereja itu. Iya. Jadi saya waktu itu kemudian berkata gini, Tuhan Yesus ampuni saya sekali ini saja Tuhan. Saya mati nggak apa-apa, jangan masukkan saya ke neraka. Itu doa saya dengan air mata. Sudah nggak ada roh saya yang berdoa itu yang sudah masuk gitu. Sudah meluntut terus. Dan saya lihat di ujung lubang itu, ya itu api. Kemudian seperti ada satu sinar itu dari atas mengejar, saya ditangkap, ditarik, dipecah, piur gitu. Jadi saya jadi butiran-butiran dipijar, gitu ya. Begitu kumpul, saya tinggal di satu ruangan yang putih bersih gitu dan damai sekali gitu. Rasanya damai. Dosa saya berarti sudah dihancurkan, dipijarkan tadi oleh Tuhan. Jadi semua kesalahan saya ditebus. Itulah kebenaran Kristen itu. Jadi saya melihat gitu, waduh saya di mana ini gitu ya. Tiba-tiba
lalu saya seperti kembali lagi, saya di kamar mayat. Wah. No. Jadi itu mobil sudah sampai kamar mayat, saya sudah dilihat sudah mati, digeledek ke kamar mayat, darah sudah habis, saya dicoplosi sini sudah tidak keluar darah. Dokter berkata, wah ini darahnya sudah habis ini, ibu harus mencari darah segera 10 botol darah. Gitu. Saya dengar itu, begitu saya melek itu saya dengar gitu. Lalu saya bilang, Ma, saya minta minum, Ma, aku mau minum kah? Gitu. Terus dicarikan minum, saya minum. Terus yang bawa ke kamar mayat tadi, mantrinya itu sudah mau ditaruh, balik lagi, bawa keluar, masuk ke ruang ICU. Saya langsung dicoplos itu tadi. Ini darah semua nih, mau kepala ini sudah darah semua. Lalu saya diinfus. Diinfus pertama cari ke darah nggak dapat. Di PMI ada darah saya O, ditarik sisa-sisa darah itu, darahnya O itu nggak ada yang sama. Jadi rusak. Ada satu botol rusak, jadi nggak bisa. Beberapa saudara teman menyumbang nggak ada yang cocok, ataupun yang cocok orangnya kurus itu, jadi nggak bisa gitu. Saya dibiarin diinfus tuh ya, tahu nggak? Begitu masuk itu rasanya seperti strom, kurang gitu, setiap tetes tuh strom, kurang gitu. Saya teriak-teriak, saya cabut itu lagi, masukkan lagi, akhirnya saya diikat. Udah sakit tuh, tiap kali masuk satu tetes tuh, gitu, seperti gitu, seperti strom gitu, tubuh itu. 3 hari 3 malam, saya diinfus tidak dapat darah, satu tetes pun tidak dapat. Lalu hari keempat itu ada pendeta datang namanya Om Leo Lumendong ya. Yang dulu anaknya Om Lumendong yang dulu di Karangsari itu. Ya itu anaknya, itu namanya Om Leo Lumendong, tapi gerejanya dia lain, gerejanya Pantekosta Immanuel atau apa itu saya di Terongan itu. Itu datang karena diundang, tetangga saya di Rambutan itu jemaatnya tahu saya segitu diundang. Hari keempat tuh sore dia datang kunjungi. Saya sudah dilepas semua, sudah dibersihin, tidak boleh makan apapun, bubur saja tidak boleh. Saya cuma ditulangi susu sama papa saya, karena usus lambung analisa dokter rusak pecah karena komplikasi minuman keras dan obat. Dari mulai obat dodrek apa masuk, semua masuk itu. Jadi sudah remuk hancur itu usus saya, makanya darah itu masuk membeku, ada rusak, ada apa itu untungnya bisa keluar, menyembur keluar itu. Nah kemudian didoakan, Nep mau tak mintakan sebuah darah gereja, Nep. Ndak Om, saya bilang, saya itu sudah bersih, saya pengen mati aja karena saya sudah diampuni. Ini karena pikiran saya kan begitu ya. Sudah damai gitu, saya sudah bersih gitulah ya, sudah siap mati gitu. Lalu dia berkata, ya sudah ginilah Nep. Saya bilang, kalau ditambah darahnya orang itu kotor Om. Dia bilang begitu. Dia bilang gitu. Ya sudah, oke ya berdoa. Di tengah doa, tiba-tiba dia berhenti. Nep, tak beritahu ya, Tuhan mau pakai kamu mau enggak? Saya itu enggak tahu dipakai Tuhan itu apa kan gitu. Saya bilang ya Bu Om, saya pasrah aja lah gitu. Saya bilang gitu. Lalu suami istri doakan. Jam 1 malam dia pulang, 3 cerita jam 1 malam saya kepingin pipis. Saya itu kalau pipis kemarin kaku, sudah seperti mayat gini, biru, tubuh saya itu biru. Jadi harus dibalik orang 4 gitu. Hari itu tidak ada orang, sepi, dan saya ditaruh di bangsal orang-orang mati. Sana mati itu apa tempat sakit berat karena dia ada itu bangsa orang miskin yang jejer-jejer itu sana mati gantian gitu. Jadi saya ditaruh situ, tidak ada orang. Saya tiba-tiba saya bisa duduk, turun ke kamar mandi, teruyung-uyung, memang jalannya sudah kayak gitu, teruyung-uyung kamar mandi, ketemu mantri yang jaga. Lu kamu kemana? Saya mandi. Udah boleh, kamu duduk aja, udah boleh. Nanti kalau mati siapa yang tahu jawab gitu. Saya bilang nggak tahu lah, pokoknya saya pengen pipis gitu. Saya pipis, pulang lagi tidur. Anehnya jam 6 pagi saya bangun. Nomor satu yang pertama saya merasa sehat tapi lapar. Lapar sekali. Jadi saya tuh bingung, waduh lapar sekali ini. Saya duduk keluar di kursi, mama saya datang. Loh, kok saya duduk di sini gitu, mama saya kaget. Saya bilang, "Mah, tarik makan mah, aku lapar." Gitu. Nah, wah ini tarik apa nih? Ada tetangga di situ, punya kentang godok. Saya dikasih, dan ini ada kentang godok, pakai kentang godok saya. Lapar sekali betul, luar biasa. Terus kemudian saya bilang sama bapak saya, Pak, aku pengen lontong opor, pengen sabjai, goreng, pengen yang enak begitu. Bapak saya takut, wah ini cocoknya mati. Nah saya bilang begini, enggak Pak, sudah pokoknya pengen.
Terus akhirnya malam itu terus terang papa cari adanya bakmi goreng. Saya disuruh makan bakmi tapi disuruh ngumpet. Salah dokter tahu bubur aja, bubur susu aja belum boleh gitu. Saya makan. Terus besoknya saya bilang Pak aku mau pulang Pak. Loh udah sembuh? Iya. Dia bilang dokternya, Pak dokter ini anak saya mau pulang. Oh enggak bisa, harus dirawat dulu. Gitu. Ini udah masuk akal begitu. Jadi hari ke-7 karena saya orang miskin. Kurang rosen itu suruh puasa jalan sendiri, nggak ada yang geledek. Jadi merembet gitu saya ke rumah ronsen. Di ronsen hari ke-9 saya cerita ya, hari ke-9 dokternya bawa ronsen saya. Dia bilang gimana Pak, saya mau pulang Pak, saya sudah bosan di sini, situ mati. Tiap hari ada yang mati pagi, yang sore malam itu. Terus dia bilang gini, ya coba saya lihat dulu. Itu apa namanya, atau foto ronsen ya. Lihat dia lihat saya, lihat ronsen. Wah, kamu sudah sembuh, boleh pulang. Pulang saya tanpa darah loh. Sampai hari ini, makanya saya sejak hari itu saya komitmen sama Tuhan kalau saya sembuh kan tidak boleh minum obat ya. Sama sekali tidak boleh minum obat. Jadi dokter saja bilang tidak boleh minum obat, tidak boleh minum apa-apa, makan apa, bubur apa, tidak boleh. Jadi sampai hari itu saya janji Tuhan kalau saya sakit saya minta disembuhkan. Sampai hari ini saya sakit kan, minta disembuhkan. Dan itu banyak pengalaman. Saya sakit sakit apa, sakit jantung, sakit apa, saya berdoa saja dan Tuhan sembuhkan saya. Ini saksian jemaat banyak. Cukup ya rasanya ya. Sepertinya cukup panjang banget. Terima kasih. Sangat lengkap sekali ceritanya, Pak. Baik, itu tadi barusan ya ceritanya dari Pak Yakob yang super sekali. Komplit, lengkap. Semoga kita jadi nggak takut sama setan di sini ya. Yang penting intinya nggak takut sama setan lagi. Nah, seperti biasa kalau kamu punya cerita horor atau pengalaman mengerikan bisa kirim ke kita di Instagram kita @horor_des, S-nya 3. Oke, di sini fokusnya di sini Sableng dan Pak Yakob itu ya ketemu lagi di Horor Des.